Oke, balik lagi nih ya ke pembicaraan yang tadi sih, lebih ke mengenai kenakalan-kenakalan remaja masa sekolah. Nyemplung ya kan, masa sekolah nih. Karena kan kenakalan-kenakalan remaja kayak Apip gitu kan ya, nggak tahu rokoknya di mana. Itu kan cuman apa sih? Ngompreng. Bolos sekolah. Jailin teman-teman. Masih batas kewajaran. Ngompas. Kalau kita kan cuma ngompas. Itu kan kegiatan-kegiatan itu ya. Betul, kenakalan-kenakalan secara langsung ya. Iya. Tapi kalau boleh ditanya, sebenarnya apa sih gitu ya motivasi laginya sih mengenai Ira tuh nakal kenapa sih? Ira cari perhatian apa? Enggak dong. Enggak cari perhatian. Kan? Harus perhatian kan? Sekarang udah kembung tuh lihat. Udah kenyang. Ira nyari perhatian kan? Enggak, bukan nyari perhatian. Jadi lebih ke mungkin lebih ke lingkungan sekolah juga sih sama teman-temannya juga. Berarti pengaruh lingkungan dong. Pengaruh lingkungan. Artinya kalau lingkungan nakal, Ira masuk ke lingkungan nakal, kemungkinan besar akan jadi kalau nggak ikut nakal, ya ditekan sama teman-teman. Kan teman-temannya juga nakal tuh lingkungannya tuh. Gimana pandangan Ira kayak gitu? Kalau lingkungan, kalau Afif tadi bilang, nggak begitu juga, tergantung gimana kitanya ya. Kalau kita masuk ke lingkungan yang nakal, kalau kitanya memang pendiriannya teguh tetap untuk menjadi orang yang baik, pasti baik. Betul. Gitu. Tapi kalau memang kiranya masuk ke lingkungan nakal, terus gampang terpengaruh, ya bisa jadi nakal. Iya. Nah, kata kita begitu ya. Betul. Sejauh ini kita begitu. Kalau teman-teman kita, ya kita punya teman pasti ada yang pemabuk juga gitu. Ya. Tapi kita sendiri nggak mabuk. Betul. Itu kan benar. Naik mobil mabuk. Walah, mana ada, Cok. Kita mabuk satu. Kalau lagi ngobrol di sini mabuk. Nggak gitu, Ira. Nanti kalau kita mabuknya mabuk cinta sih sebenarnya. Tinja. Tapi Mas Irfan, gimana? Kalau di pesantren itu kan nakalnya bolos gitu ya. Terus apa tadi? Selain bolos, rokok paling kenakalan zaman dulu ya. Ya nonton konser gitu kan. Tapi kita ngerasa aneh. Sekarang anak-anak dulu kan kita sekolah SMP, SMA paling nakalnya begitu ya. Ngompas. Bolos sekolah mungkin ya masih ada. Tapi sekarang tuh kita bingung ya. Banyak banget yang viral. Sekarang jadi akhirnya ada yang labrak gurunya. Ya, kita tahu kan. Terus tadi kita baca siswa SMP itu mabok-mabokan, akhirnya yang ada perempuan yang ikut mabuknya juga diruda paksa, disetubuhin gitu tuh. Diruda paksa itu, gitu ya. Kita SMP nggak ada pikiran sampai sana kali itu. Sampai harus bersetubuh tuh nggak ada, Belum ada ya pikiran. Belum ada pikiran ke sana kita. Masih ada. Ya kalau cium-ciuman mungkin wajar kan. Soalnya kita pernah nemuin beberapa sih. Ada yang ciuman. Bukan pribadi. Gitu. Nah sekarang nggak tahu kenapa pola pikiran sampai ada pikiran buat sampai bersetubuh. Bahkan sekarang tuh lagi musim-musimnya tuh kayak tawuran COD tuh. Iya. Anak-anak sekolah. Tapi kalau tawuran COD itu dari zaman dulu juga udah ada tau. Iya. Tapi memang aksesnya bukan di Facebook atau aksesnya bukan di Facebook kan. Media, gitu. Malah zaman sekarang sih langsung siaran langsung sosial media tuh. Sampai live streaming gitu. Di IG. Banyak tuh kejadian. Berarti benefit mereka. Ya enggak sih? Iya kan? Dari kenakalan itu aja yang mungkin dulu kita sekolah aja nggak pikiran ke sana ya. Nggak ada kan. Ya, sampai lah kalau tawuran mungkin ada. Sampai nyari exposure juga. Iya. Gitu kan. Ya mungkin gini kalau dulu kan kita belum ada belum ada internet. Jadi kita nggak bisa ekspos kemana-mana. Iya. Kalau zaman sekarang kan udah ada internet. Berarti yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana dia tahu informasi ketika nakal itu mensetubuhi itu yang Ira bilang tadi kan. Ya kan? Iya, pola pikir itu kan tercipta dari mana? Iya, dari mana ya? Kita SMA nggak begitu, Cok. Bisa ya ke arah sana. Kita ngaceng kita udah ngaceng dari kita SD ngaceng. Dari kecil udah salah. Cuma nggak ada kepikiran kan kita cowok 12 umur 12 tuh udah bisa ngaceng. Iya, cuma kita nggak ada kepikiran buat sampai bersetubuh. Nah, diajak mabuk, saya bersetubuh. Kita nggak ada pikiran begitu. Pola pikir kriminal itu dari mana kan? Nah, pola pikir kriminal pertanyaannya itu dari situ. Dari mana, Pet?
Biasanya kan Ira paling kriminal di antara kita nih. Kalau ngaceng berarti ngaceng. Iya. Masalahnya Ira tuh kan paling kriminal di antara kita. Gimana menurut Ira? Gimana Pip? Ada nggak sama Ira nakal gini? Karena lah mungkin Ira kalau minum ya, ada ceweknya, ada nggak kepikiran Ira mau? Contoh nih kita minum nih, contoh nih. Iya, contoh. Contoh doang nih kan. Contoh. Ira nih kalau minum nih. Tapi nggak enak kalau contoh, Cok. Kalau dipraktekin langsung. Ya, Oh iya, nggak makasih. ini Yanto ya. Yanto. Yanto Basna. Ya nggak apa-apa. Taruh lah kalau lagi beneran mabok gitu. Nggak ada waktu umur segitu tuh nggak ada. Belum ada pikiran. Bahkan kita Belum sendiri, ada ya? terus terang aja, kita sendiri kalau waktu dulu ya ada beberapa teman kita mungkin minum ya. Cuma kalau memang iya ada perempuannya, kayaknya nggak ada. Nggak ada pola pikir berudak paksa itu. Teman-teman perempuan kita yang mau mabuk tuh nggak ada. Asli. Perempuan ya. Perempuan nggak ada. Betul. Apalagi kita ya. Mungkin balik lagi ke Nggak ada pola pikirnya. Yang mabuk-mabukan. kayaknya mungkin balik lagi ke pribadinya masing-masing mungkin ya. Kita juga kan sering main bareng cewek kayak nggak Iya. bareng. Tapi Tapi kalau kan belum ada gini, kepikiran iya. kayak gitu. Tapi yang bahkan yang main sama perempuan yang main sama golongan gitu tuh kayak ngerasa pengen dilindungi gitu kan. Kita menjaga gitu kan ya perempuan itu. Iya, Tapi kalau makasih, kita Yanti. Oh, direfil ya, tolong direfil ya. Ini Yanto nih. Tadi Yanto 2 berarti. Yanto Basna. Tapi balik lagi, Bo. Artinya kan pola pikir itu kan biasa atau bisa tercipta karena adanya informasi. Iya. Betul nggak sih? Iya, kita setuju kalau soal itu. Karena dari mana taunya dia bisa begitu kalau nggak dapet informasi? Iya kan? Betul. Terus? Sedangkan di di generasi kita pada saat itu informasi untuk meruda paksa itu belum ada karena kita memang aksesnya agak susah dapat informasi begitu. Iya Ya kan? juga. Informasi bisa didapat dari kita itu kan cuma TV kalau nggak salah. Iya. Dulu kita sekolah. Dulu sebenarnya ada. DVD Tapi lewat mungkin ya? DVD. Lewat Oh TV. iya lewat DVD. Tapi DVD juga. Tapi itu aksesnya susah. Terbatas, Bro. aksesnya susah. Yang bisa nyewa video 18 plus tuh ya kalau udah sesuai umurnya. Betul. Dengan apa sih? Dengan ditunjukkannya ada KTP. Itu baru bisa. Identitas lah ya. Nah, identitas. Tapi dari mana anak-anak zaman sekarang Nah, udah bisa itu. tahu informasi itu? Mungkin karena gampangnya ngakses informasi kali ya. Oh dari teknologi. Dari berarti. teknologi bisa jadi. Menurut kita itu. Soalnya dari mana lagi sih informasinya kalau bukan teknologi? Apalagi Betul. sekarang kan anjing di rumah kita anak kelas 1 SD aja udah pegang HP. Iya ya. Iya. SD aja tuh udah mabar di daerah kita tuh. Mabar main bareng. Main bareng. Oh kayak game online gitu Tapi ya. TK juga mabar. Main bareng ya. Iya, Tapi ini kan game online. Tapi kalau mengenai mabar itu kan sebenarnya di kita juga kan ada, tapi kita kan bedanya kita pakai di warnet dulu kan. Oh iya. Mabar. Dulu. Dota 2 dan lain sebagainya. Tapi mungkin memang sekarang tuh teknologi atau kayak warnet itu kan lebih mobile diciptakan di handphone tuh ada sehingga yang dulu kita pengen akses informasi itu harus ke warnet bayar 3.000 per jam. Adivor lah ya. Ya kan. Nah, sekarang itu mudah. Kita Mudah. bisa akses di mana aja dengan adanya handphone. Betul. Nah, itu sehingga menciptakan informasi yang lumayan banyak mudorotnya atau negatif kata Mas Irwan. Ini Sehingga juga apa tuh? sehingga pola pikir kriminalitas ini mudah terjadi, Mudah terangsang ya. mudah terangsang. Pikiran-pikiran kriminalnya mudah terangsang ya. begitu ya. Karena banyaknya ini ya informasi yang Diserap gitu ya. Iya, diserap dan kurang pengetahuannya Orang tua. orang tua. Menurut kita itu sih. Soalnya gini ya, tadi yang kita baca berita anak SMP mabuk dan akhirnya mensubuhi temennya yang perempuan ini. Maruda paksa. Iya, merudah paksa temen yang perempuan ini. Berarti Itu kan anak sekolah ya? anak sekolah masih SMP. Oh. Minimnya akhlak kan. Iya. Iya, mungkin di sekolah mungkin diajarin, tapi kan peran pentingnya balik lagi nih. Sorry. SMP. SMP. Berarti keadaan belum balik tuh. Iya, bisa jadi, tapi nggak tahu juga sih. Soalnya temen kita SMP aja udah pernah ada yang main. Bahkan ada yang Bisa bebas. anak SD juga udah balik. Karena kayak gini, coba anak SMP itu ya mungkin sebelum dia ini ada. Oh, bentar. Makasih Yanto. Yanto Basna Kita yang online boleh nggak? punya kita tuh. Oh punya kita yang online. Ya udah nih punya. Irfan, gede tuh. Oh iya. Ini Tejus siapa? Kita kan Kita udah dong. Tejus. Kita bude. Siapa? Apa maunya apa? Temunya kamu. Kita aja nggak mau aja. Balik lagi ya, tadi. Maksud kita Balik lagi. belum balik tuh gini, Bo. Kan laki-laki kan biasanya di usia balik lama-lama 15 tahun. Iya.
Kan umur SMP belum 15 tahun kan kalau masih Iya. SMP. Iya. Tapi kenapa bisa? Nah itu Kayak gitu. referensinya dari mana Referensinya sih? dari mana? Bahkan bisa jadi dia balik secara dipaksa tuh. Oh, karena Secara dipaksa. Balik paksa. Baliknya tuh dipaksa tuh loh, Pak. iya. Masih Ya mungkin satu encer gitu. Mungkin baliknya dipaksa. satu karena teknologi ya. Yang kedua Teknologi. efek dari mabuknya tadi, minuman keras. Yang namanya minuman keras kan apapun bisa terjadi. Keras Betul, tuh, betul. cair berarti ya. Es batu. Berarti artinya bukan hanya penyebaran informasi ini sangat banget mudah diakses. Ada kerasan ngomongnya. Berarti artinya informasi ini sekarang udah mulai mudah sekali diakses. Mudah sekali diakses memang. Kemudian banyak memberi referensi buruk. Iya. Kalau Untuk- tidak ada pantauan. Betul, untuk anak-anak yang gua pikir dia belum bisa menilai mana baik dan mana buruk secara internet. Betul. Benar nggak sih? Iya, kita Benar. setuju. Karena belum matang ya Nah, secara ini, usia. inilah ini Mereka kalau- juga mungkin belum tahu dong norma ini kalau ini buruk. Norma. Ya sebenarnya ini yang Seharusnya jadi udah tahu. problematika di zaman Di zaman sekarang. sekarang. Iya. Seharusnya Gen Z. di umur SMP segitu pelajaran norma tuh attitude tuh udah harusnya ditanamin. ada. Bahkan harusnya udah ditanamin. Udah harus. Iya, cuma itu kan balik lagi nih. Perannya ada beberapa elemen yang mempengaruhi. sebenarnya. Kalau satu elemen saja yang dititik berat kan itu kurang. Ya. Contoh lah mungkin peran pertamanya ada di orang tua. Ya. Yang kedua mungkin di lingkungan sekolah. Yang ketiga di tempat main. Nah ini yang susah dipantau adalah di lingkungan tempat dia main. Karena di luar pengawasan guru dan orang tua. Gitu kan. Kalau di lingkungan mainnya aja sudah mabuk-mabukan dari SMP, berarti kan lingkungan tempat bermainnya seperti apa ini? Nah, tadi yang Apip Gitu kan. bilang Iya, gitu. bergaulnya seperti Bergaulnya. apa? Sampai anak SMP aja tahu caranya berstudi. Ya, itu referensinya dari mana? Referensinya dari mana? Ya itu mungkin dari internet ya. Dari internet. Tapi balik lagi, dari sebanyak anak SMP itu, ya kan? Mungkin semuanya pegang HP ya, taruh lah ya, kita ambil komunitasnya di seumurnya dia SMP. Kok cuma dia yang kepikiran, sedangkan teman-teman yang lainnya enggak maksudnya. Gitu tuh. Nah, berarti kan ada beberapa elemen yang kurang kuat untuk mendukung dia, untuk memantau dia nih. Ya kan? Oh, Paham nggak? paham gitu. Iya. Jadi teman-teman yang lain mungkin 3 elemen ini terpantau. Semuanya memantau. Iya, Mungkin satu ini orangnya dapat Los gitu. lost Ya. kontrol, nakal, bener-bener nakal, susah dikasih tahu, titisan dajal. Enggak bohong. Matanya Nah itu, makanya apa yang bikin dia berani sampai melakukan seperti itu, kita nggak tahu, nggak habis pikir. Soalnya kita SMP aja tuh kita nggak kepikiran. Ya, betul. Kita juga belum. Iya kan? Bahkan Ya sebenarnya gini sih kalau misalkan maboknya ataupun minum-minuman kerasnya cuma sama laki-laki ya, mungkin nggak bakal terjadi, Bu. Bisa jadi Bisa terjadi. Ya, sesama jenis suka. Anjir. Sorry. Ya, gitu. Ini nggak menutup kemungkinan, Cok. Sekarang Iya. ini zaman saking terbukanya ya. Bahkan yang kaum pelangi pun dia eksis di sana, Cok. Iya benar. Betul. Ini sorry itu saya ya. Bahkan di suatu tempat kita punya teman dan di lingkungan itu anak masih SMP, Cok. Dicekokin sama yang tuanya, bukan dicekokin sih, lebih tepatnya didoktrin sama yang lebih tuanya. Itu lihat film bokep, film bokep tapi yang cewek-cewek. cowok-cowok. Oh my god. Gitu, What Cok. the Oh my god. Jadi ini balik lagi nih. Ya. Orang tua, guru dan lingkungan itu sangat penting. Ini jangan sampai lepas salah kontrol. satunya, jangan sampai lepas kontrol. Iya. Dimanapun keadaan zaman sekarang itu lebih mengerikan daripada zaman-zaman kita dulu. Iya. Oh. Kalau kita sama sekali nggak bijak. Itu menurut kita ya. Iya. Tapi kan setahu kita akses bokep itu kan gak semudah itu loh. Iya, memang. Pemerintah juga harusnya kan udah ngakses beberapa browser tuh kan. Jangan bawa pemerintah Oh, iya. menurut kita kayaknya Berat ya. bukan berat sih. Ah. Memang banyak salahnya. Gue saya senggol juga udah salah itu. Iya. Enggak, jangan ke arah situ dulu lah. Tapi berarti artinya harusnya lingkungannya juga saling menjaga. Iya, lingkungannya saling menjaga. Wow. Kita
yang punya badan nih udah coba menjaga nih. Tapi kalau lingkungannya berdampak buruk, kita yang ngejaga bisa apa, Cok? Betul. Ada istilah, ada kata-kata zaman dahulu yang bilang begini. Kalau kita main dengan orang dagang parfum, kita akan ikut uang. Iya. Kalau kita main dengan orang yang minyak jual tanah. bensin, kita akan bawa bensin. Bahkan ada kebakar. Tapi kan maksud kita arsi kan. Jadi kalah. Tapi Bo, menurut kita ya, memang menurut kita sih, ini nggak tahu benar atau enggak, tapi pandangan kita bahwa sebenarnya karakter kita itu 40% atau bahkan 60% terbentuk dari lingkungan. Dari lingkungan. Artinya peran lingkungan ini lumayan besar. Cukup besar. Iya kan, kayak Palestina. Bukan cukup besar, emang besar juga. Iya, selain ruda paksa itu yang kita berbicara lingkungan kan ada juga tuh yang kemarin video. Yang 5 siswa itu. Ya, 5 siswa. 5 siswi, nggak ada 5 siswi. Oh ya, 5 Siswi ya. Iya. Siswi makan di McD kalau. Jangan Jangan- Oh enggak, sorry. Iya, itu nanti Sorry, titit. jangan nyebut itu siswi karena itu Iya. udah bukan pakai seragam sekolah. Oh iya, Oh, kita Itu bukan remaja. Iya, remaja. Itu tuh perempuan. Perempuan. 5 remaja yang Gimana? mengolok-olok ya, berarti. Bisa jadi. Bisa dibilang molok-molok, bisa dibilang nggak tahu diri. Iya, dark joke lah. Dark joke, betul. Kita nggak tahu mereka terlepas agamanya Muslim atau Kristen. Iya. Padahal di Palestina sendiri bukan cuma Muslim yang ada. Betul. Bukan konflik agama lah ya. Iya, intinya. Nah, kalau memang ya dia buat dark joke begitu, mungkin lah ya. Barangkali di sana juga ada yang satu agama sama mereka. Betul. Karena kan di Palestina macam-macam agama, Yahudi juga ada. Heeh. Iya sih, Kristen juga ada, Muslim juga ada, gitu kan. Buddha itu juga ada. Mungkin, gitu kan. Ya, terlalu sensitif lah untuk disenggol, Betul, harusnya memang. gitu kan. Nah, berarti yang mereka kan maksudnya kan cuma dark joke. Ya, Iya, kan? tapi menurut kita nggak pantas sih. Nggak pantas untuk dijadikan bercandaan. Memang. Tapi artinya ya kita tadi bertanya dari awal lagi, referensi dia melakukan dark joke itu dari mana kan kalau bukan dari teknologi. Artinya banyak penyebaran dark joke di luar sana yang harusnya dibatasi. Harusnya dibatasi, bukan jadi adaptasi. Tapi dari siapa yang harus membatasinya adalah kita daripada peranan satu lingkungan, kedua dari orang tua dulu ya. Kedua dari orang tua. Dan ketiga mungkin bisa peran orang tua digantikan dengan guru kan bisa. Bisa, betul. Karena guru dan orang tua kan di kehidupannya remaja Betul. yang masih sekolah ini Masih kan berperan penting masih di sangat situ ya. penting. Tapi ya kalau berbicara guru sih, Bo, ya kita lihat memang guru juga peranannya agak lumayan Berat ya. dikecilkan lagi gitu daripada peran guru yang ada pada zaman kita dahulu. Oke. Nah, contohnya Contohnya apa? Contohnya kalau kita dulu ya tadi kalau kita dengar dari cerita Mas Irfan, dari cerita Afif dulu itu kan bukan kita membenarkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru untuk menghukum. betul. Tapi artinya adalah Sebab akibat. nilai apanya yang diberikan. Kalau oh ini salah berarti harus dihukum begini. Kayak contohnya gini, Mas Irfan dulu ketika nakal di pesantren, kemudian katakanlah di rotan lah tangannya atau apanya, kemudian disabet rotan. Orang tuanya tahu ketika itu memang itu tindak kekerasan, tapi orang tuanya menyadari kalau oh anak kita kayak begituin karena dia salah. Iya, karena ada sebab akibat. Karena sebab akibat. Nah kita kemarin ngeliat bahkan mungkin udah lumayan ya, sempat viral loh yang berita dulu anak SMP kalau nggak salah dicubit. Oh iya. Cuma kan lapor polisi. Dicubit dan itu lapor ke orang tuanya dan orang tuanya datang ke Nggak terima. nggak terima lah, singkat ceritanya nggak terima dan datang ke sekolahan untuk apa istilahnya minta bertanggung jawaban dengan hal itu. Menurut kita bagi generasi kita yang dulu di rotan, dulu dipukul sama buku. Terus ngomongnya. Iya. Kalau mati aja kalau kecil. Iya. Dulu dipukul rotan ya kan, dulu dipukul buku. Itu bagi kita ya udahlah udah biasa orang kita salah. Iya. Jadi kita dengar juga dari Mas Irfan, kenapa sih Mas kok dipukul begitu masih oke aja? Ya karena kita salah. Oke. Ya kan? Betul kan? Sebab akibat lah. Sebab akibat. Nah, itulah menurut kita juga itu kurang apa ya? Jadi peran guru tuh jadi lebih kecilin lagi lebih gitu meredup loh. Lebih meredup. Nah, bagaimana gitu tuh? Karena ya mungkin dari sisi guru kalau kita jadi guru nih
anak-anak main HP, main apa di ruangan. Kemudian nanti kalau kita beginiin, khawatir nanti orang tuanya nggak terima. Oh, Iya, kehilangan sih. ini. Heeh. kehilangan power lah. Kehilangan power di situnya lah. Bukan lagi kita lagi bukan membenarkan tindakan kekerasan sebagai hukuman untuk pukul atau lain sebagainya, bukan. Iya, betul. Kita tidak membenarkan. Tapi bahwa kita adalah harusnya guru pun masih bisa dikasih peranan lebih lah gitu. Ya. Untuk mendidik dulu. Ini kalau kita lihat kasus itu ya. Jadi gini, kita tahu orang tua tuh sayang sama anaknya, kita tahu. Betul. Gitu kan. Kalau memang benar-benar sangat sayang sama anaknya dan takut anaknya terluka, ya dijaga, betul, ya kan? Tapi ketika udah anaknya dititipkan di sekolah dan ternyata anaknya nakal di sekolah, jangan salahkan gurunya ketika anaknya dihukum. Kalau nggak mau anaknya dihukum, dikasih tahu jangan sampai melakukan kesalahan. Betul kan? Betul ya. Tapi kalau udah dikasih tahu sama orang tuanya untuk tidak melakukan kesalahan, tapi di sekolah dia melakukan kesalahan dan kena hukuman, Ya harus terima. dia harus terima. Kalau nggak terima ya sekolah bayi nih umai dewe. Kalau nggak terima ya udah homeschooling aja. Biar lebih aman. Dari segi orang tuanya juga harus tahu dulu nih. Iya, harus tahu ada sebab akibatnya. Ada sebab apa nih. akibatnya. Kenapa dia dihukum? Iya. Kenapa Mungkin dia soalnya begitu? Mungkin bisa jadi anak depan orang tuanya itu baik, tapi ketika keluar dari orang tuanya, Betul, di bisa lingkungan saja. atau di sekolahnya bisa jadi Banyak saja. bisa jadi nakal kan? Iya, Kita betul. nggak tahu. Betul. Siapa yang tahu dia nakal atau enggak dia? Orang-orang yang di sekitar dia. Iya kan? Iya. Kan begitu. Berarti oknum dari orang tua yang ya menurut kita terlalu Sayang sih. terlalu sayang anaknya ini harus tahu dulu ya. Iya. Boleh sayang, boleh banget sayang, boleh Ya banget. soalnya ketika anaknya dititipkan di sekolah ya udah dipasrahin Betul. semuanya. Karena kan ada yang bilang katanya guru itu adalah orang tua kedua. Orang tua Iya. kedua setelah orang tua di rumah. Orang tua di rumah. Karena memang guru itu kan digugu dan ditiru. Artinya apa yang dilakukan itu harus benar. Karena kita kemarin juga kan dapat dengar juga tuh guru disalahin lagi gara-gara studi banding. Oke. Itu Nah, salahnya kenapa? kemarin banyak loh. Ya di Facebook kita tuh banyak nongol yang katanya studi banding ini tidak diperlukan. Karena terlalu makan duit, terlalu makan ini, terlalu makan itu. Itu maksud kita why not sih? Iya. Ya kan kita tahu memang mencari keuangan beberapa keluarga itu kan tidak bisa disamaratakan. Iya. Suara gedein, dan lagi ngomong aja. Kan 2 kali kita ngomong gitu ya. Anjing. Maksudnya begini, Bo. Kan kemarin banyak tuh yang kayak studi banding tuh kan dia bilangin bahwa studi banding buat apa sih kalau gunanya buat jalan-jalan, guru ngambil keuntungan aja dari situ. Nah, maksud kita memang kita nggak bisa nyamaratain keuangan keluarga itu. Studi tour ya. Sorry. Studi banding. Studi tour. Ya, studi tour. Konektor. Studi tour. Masinis. Studi tour ya kan. Studi tour yang katanya ini mah terlalu tersier nih, maksudnya terlalu buang ini. Emang kita nggak bisa salahin juga memang keuangan beberapa keluarga itu kan kita tidak bisa menyamaratakan. Tapi kan memang itu harus diatur daripada kurikulum itunya sendiri. Iya. Coba kita balik lagi ke Ira. Kalau kita nggak studi banding, mungkin ada beberapa dari kalangan anak yang kita nggak pernah ke Yogyakarta loh kalau nggak dari studi banding. Enggak juga kalau ada kita. Jadi sebenarnya kita pribadi ya ada 2 pandangan nih. Oke. Studi tour itu silakan lah kalau memang dia benar-benar studi tapi sambil tour. Iya betul. Tapi sejauh ini kan studi tour enggak aja. Jalan aja. Dia datang nih, maksudnya Foto. kemana ke Kerja, Borobudur. iya. Dia nggak dapat informasi apa-apa kecuali foto. Iya kan? Enggak juga. Pernah tahu ada apa dari studi tour dia kemana coba kita tanya. Kita ke Jogja kan karena memang frame-nya ya kalau nggak ke situ ke Jogja, tapi dari Jogja kita bisa tahu kalau Borobudur itu diciptakan dari telur, bukan pakai semen. Kata siapa? Studi kan. Kata siapa? Kemudian kita ke museum. Gini, pas tadi tour itu kalau kita pribadi ya Ada tuntutan apa nih dari gurunya untuk meneliti studi tour? Adakah? Kalau pada saat itu pada zaman kita dituntut untuk bikin apa ya? Bikin kayak
narasi gitu deskriptif gitu ya. Iya. Bahwa nanti studi itu selama studi apa aja. Dikumpulin. Iya. Udah. Itu kan mungkin di sekolah ini, di sekolah yang lain belum tentu. Belum tentu begitu ya. Iya, soalnya kita pribadi waktu sekolah kayak gitu. Kayak kita ke Borobudur. Ya, kita cuma dapat foto. Dari Borobudur, kemana ke pantai, ke pantai kita cuma dapat Iya. jemuran. Berarti artinya Pelajaran jemuran. Buat pelajaran. lawyer-nya gitu ya. Berarti maksud Ira adalah studi tur itu banyak turnya daripada studinya. Betul, studinya nggak ada. Mungkin itu yang jadi titik berat. Titik berat yang harusnya dirubah nih. Dirubah. Lebih baik rekreasi aja udah ngomongin gue sama studi lah. Iya, rekreasi. Ya, jalan-jalan. Iya. Kalau sama studi kayaknya terlalu menjual studi banget. Betul. Karena kan itu memang udah diatur kurikulum mungkin. Iya. Karena kan nggak mungkin dong sekolah ngatur buat akademisi dong. Iya. Nah, kan. Tapi studi tour itu loh, maksud kita dampaknya lumayan juga bagi kita ya. Lumayan. Kebetulan keluarga kita juga kan bukan keluarga yang punya. Tapi dari studi tour ini, kita bisa punya pengalaman kita datang ke Borobudur, melihat langsung ke candi, itu adalah 7 keajaiban dunia walaupun sekarang udah nggak ada. Kan? Tapi terus kemudian ke museum Dirgantara yang isinya, oh ini adalah kapal pesawat begini gitu. Kalau kita nggak ke situ, dari mana kita tahu? Nanti pas Ira udah jadi orang tua, Ira bisa berangkat. Selesai. Ira punya duit, Ira bisa berangkat. Selesai. Lagi. Iya udah. Coba. Jangan gitu juga, Sama studi lah. Iya, maksud kita artinya anak-anak itu, oh kita pernah dulu loh ke Candi Borobudur loh. Kan kita tahu juga loh di situ. Di Candi Borobudur ada loh, historinya bahwa ini candi dulu dibuat begini. Ada. Iya. Kalau Ira sama tuh gate-nya berangkat, sementara orang studi itu kagak, terus berkelompok, kagak ada tuh gate-nya. Iya. Betul. Ya berarti jangan studi tour. Jangan study tour, rekreasi gitu ya. Hiburan. Kalau kita bilang itu hiburan wajar. Karena setiap hari mereka sekolah. Ada penuh pikirannya. Betul. Kita yang kerja itu kan dulu hiburan. Betul. Kayak apa kerja setiap Jumat malam? Ya wahana. Wahana ini wisata itu wisata religi. Iya. Malam Jumat. Tapi di samping itu orang tua juga mungkin jadi pertimbangan kenapa sih gitu kan itu kok semahal itu biasanya kan ada itu paling cuma 2 hari gitu kan. Kenapa sih kalkulasinya kok nggak sesuai ya kan di situ Itu yang dipermasalahkan. itu yang biasanya dipermasalahkan kalau nggak bijak gitu kan Lebih bijak lagi apalagi gitu ya. sekarang informasi untuk perjalanan tuh untuk melakukan tur tuh udah bisa diakses. Mungkin kan ada orang tua yang sengaja yang mencari informasi. Kok perasaan murah segini? Kenapa ketika sekolah lain kan lebih mahal kan? Oh, ke arah situ ya. Kita belum punya visibility tuh ke arah itu. Bisa jadi kan begitu. Oh, oke. Terus juga kalau memang dia studi tur, tolong lah ya siswa-siswanya juga ditekanin untuk ketika studi tur mengatasnamakan studi ya dapatlah pelajaran dari sana. Kita pribadi waktu itu studi tur ke Jogja, ke Taman Pintar. Iya. Kita tetap gak pinter. Mungkin nilainya aja itu mah. Kita cuma gitu. Tapi kan kita nggak bisa nyalahin studi tur ke teman pintar terus Ira nggak pintar gara-gara Iranya. Ya kan maksud kita gitu. Iya sama studi rekreasi aja. Kan mungkin udah diatur dari kurikulumnya, mau. Kalau kita harus studi tur. Yang Namanya ganti Ya, rekreasi. tapi tolong jangan disalahkan lah kaum apa dari civitas gurunya lah. Enggak, kita nggak nyalahin itu. Kalau dia memang dia mengatasnamakan studi itu, tolong dibebankan siswanya untuk bisa belajar dari setiap destinasi yang dijumpai. Oke. Gitu. Poinnya di situ berarti pembicaraan kita. Kita tetap pintar ya, oke. Dapat apa informasi di sana gitu kan? Kalau tetap Apa bodoh, gitu kan. Kalau tetap bodoh ya udah dituntut untuk melakukan sesuatu, tapi tidak dilakukannya kan? Iya, kan contohnya Soalnya gitu waktu studi itu nggak ada tuntutan gitu. gitu. Dilepas gitu aja kayak ayam keluar dari kandang. Iya. Emang rata-rata kayak gitu sih. Iya kan? Bener sih. Iya, begitu. Bener berarti sih. Kalau gitu namanya ganti aja. Rekreasi. Pantai Indriani ya. Indrayanti. Indrayanti. Tapi kan artinya kita dari studi tour itu kita juga dapat pengetahuan yang walaupun nggak harus dituntut, akhirnya kita dapat tahu dong. Oh iya, air laut ternyata asin. Nah, itu sih. Wah,
Anak kecil juga tahu. Apa yang kita Apa baca? yang baca? Cari tahu air laut asin. Direction. Iya juga sih. Selesai. Udah beres. Gitu. Itu sih yang mau kita temenin aja sebenarnya. Saya bukan menyalahkan guru. Iya, kita Sekali lagi ya, kita highlight bahwa ini Tapi adalah aktivitasnya aktivitasnya gitu. sama harus ditekankan. contohnya tuh kayak waktu kita zaman kita sekolah lah ya. Waktu di bulan Ramadan kita selalu dibekalin dengan Pesantren gila, bukan pesantren gila, buku yang setiap nanti Iya, tanda tangan. Iya, tiap subuh kan ya. Kultum. Ya, jadi kita punya kewajiban gitu kan untuk mendengarin begitunya. Oke lah, intinya sih ya tadi poinnya adalah bagaimana harusnya studi tour ini diatur lebih baik lagi. Iya. Kalau memang dia nggak ada studinya udah jujur aja kreasi jangan nuntut siswanya untuk ikut. Iya. Kan itu semua orang tuanya mampu. Begitu kan. Karena ada juga kalau seandainya siswa itu nggak ikut, bayar tetap. Bayarnya tetap bisa. Oh, ada yang Ada. Dan bahkan ada yang nanti siswanya nilainya jelek. Iya. Gitu kan. Kalau udah konotasinya ke sana kan berarti Pemaksaan. pemaksaan dan ada indikasi cuan. Gitu. Gitu. Nggak boleh nggak boleh. bangsa, kita nggak bisa ngelawan lagi awet tolong. Iya, tapi maksudnya Sebuah Dan ini kita lagi main karakter goblok. Kita juga setuju. Kita juga setuju kawan. Kita juga setuju kita kita bayar motor kita main karakter gitu loh. Tapi maksudnya, Gimana? kepala kita sampai puyeng. Tapi artinya kan memang itu menurut kita sih oknum aja sih kalau yang memaksa. oknum. Karena memang studi tour ini kan ada penilaian yang mungkin iya bisa. Jangan bilang oknum. Oh nggak boleh. Kalau bilang oknum kayaknya semua instansi, semua tempat, semua wilayah di semua di satu ini Oknum semua. Iya. masa oknumnya berseragam. Jangan. Tapi emang Udah pakai seragam dibilang oknum. Nah, ini dia lakuin kebaikan di balik seragamnya itu untuk apa? Oh, gitu. Jadi kayak satu kesalahan dia lakuin Berujung jadi dibilang 100. oknum. Iya. Seribu kebaikan gitu kan tidak akan terlihat jika kita membuat satu kesalahan. Dan mental society sulung. ini sebenarnya membahas Nggak ada, kita cuma ngomong kosong doang lagi kita highlight. Itu sama ini sih. Ini kan berarti kita masuknya ke ini ya, kenakalan remaja. Ya, Sesi sama sekarang iya sesi sebelumnya itu. Udah gitu ada kita pribadi ngerasa sama yang sekarang sekolah tuh ada gap generasinya memang sangat berbeda. Apa tuh? Jauh. Apa tuh? Dan pola pikirnya juga kan udah berubah sekarang sama orang yang sekarang. Ya apa tuh? Yang membuat Ira membedakan bahwa nih gap generasinya nih lumayan jauh nih. Iya. Jadi gini, dulu kita kalau untuk cari informasi itu ya minimal baca buku lah. Ya. Iya. Dan baca buku, ketika baca buku itu udah ada informasi yang pasti. Bahkan bukunya sendiri itu pun mendeskripsikan bahwasanya ini ada buku fiksi, karena ini ada buku ilmiah, ada buku fakta, segala macam gitu kan. Nah tapi kalau di zamannya kita baca buku itu udah dapat ilmu yang pasti. Ya, jelas maksudnya sumbernya jelas. Tapi sekarang generasi yang sekarang termasuk Z dan Alpha itu dia udah gampang mengakses teknologi dan tidak ada pembelajaran mengenai mana sumber yang hoax dan bukan, dan pemantauan orang tua dan guru, akhirnya mereka bisa jadi termakan hoax. Oh, I see. Dan jadi akhirnya banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang menipu. Kayak yang tadi yang pertama kita bilang bahas SMP mabok. Iya, referensinya dari mana gitu, dari handphone ya. Referensinya dari mana? Gitu kan. Dalam kita waktu SMP aja nggak ada, coba kita ngaco nggak ada. Coba. Ini bayangin. Iya benar. Tapi intinya, tapi kembali lagi bahwa sebenarnya peran pengawas di sini, pengawas itu kita highlight orang tua, lingkungan juga harusnya menjaga. Itu harusnya amat sangat penting ya di era teknologi yang lumayan
Ya, Wow, lumayan gencar sekali, cepat sekali gitu kan. Ya udah. Ya bagi kita sih untuk orang yang dulu harus ke buku dulu lah, harus ke perpustakaan untuk nyari informasi, harus ke warnet yang harus bayar dulu nyari informasi. Dengan adanya mobile ini sangat membantu. Iya, itu positif. Positif. Tapi ini nanti dulu lah, masih panjang loh. Iya memang. Nah ini kita balik lagi ke masalah siswa yang SMP. Walaupun dulu mungkin kita bisa akses situs porno lewat warnet mungkin. Betul. Bisa, kan? Tapi tetap gak ada pikiran bos subuh. Nggak ada. Apa yang membedakan? Itu yang membedakan adalah mungkin dari lingkungannya, dari didikan orang tuanya mungkin bisa jadi. Sebenarnya penting ya di sekolah juga pelajaran biologi sejak dini itu penting. Ya. Gitu kan. Tapi jangan dipraktekin juga. tapi memang ada ketika udah mulai mau balik nih di SMA. Itu kan baru ada tuh. Iya. Di SMA dipraktekin tuh? Enggak, di SMA cuma dipelajari aja. Prakteknya nanti ketika udah nikah. Nah tapi ini kan anaknya SMP nih. Belajar biologi dari mana? Kok bisa gitu? Dia tuh nemu lubang yang Iya, takutnya salah lubang kan, Enggak, masuk ke gitu. lubang kuping gimana? Tapi kalau kita lihat lagi deh, kita balik lagi ke zaman dulu. Untuk mengetahui akses berita, Ira tuh taunya dari mana sih? Kalau bukan dari TV. Sedangkan sekarang TV, radio ya kan, radio, TV. Tapi kalau sekarang itu kan bisa gampang diakses loh, dari handphone kita tahu. Mungkin saja bisa. Sebenarnya kejadian-kejadian yang ada sekarang ini terjadi di masa lalu. Tapi beritanya itu tidak terekspos. ya kan. ya. Jadi Ira nggak bisa dong bilang bahwa generasi Gen Z ini nakalnya berlebihan karena banyak referensi dan lain sebagainya. Bisa saja eksposnya itu yang kurang pada saat itu. Enggak. Tetap apalagi sekarang maksudnya teknologi itu udah canggih-canggih, sangat maju lah. Ya tadi harus ada pembatas. Harus ada pembatas lagi. Untuk mengakses hal-hal yang seperti itu. Seperti itu ya. Yang negatif. Iya ya, perasaan kita orang juga dulu Kuaptrik gitu bisa ya. Bisa kan? Kuaptrik.com terima kasih karena telah memenuhi imajinasi Kalau itu lagu-lagu. Ada loh aksesnya, game kita dulu download di situ. Bokep juga ada, tapi kita nggak bisa Nah, akses. balik lagi. Karena pada saat itu kalau kita nonton bokep tabu banget nih gitu. Nggak boleh nih walaupun 3GP gitu kan. Nah, ini balik lagi nih. Apa tuh? Pembahasan apa? Bokep. Enggak, jangan. Nanti terlalu eksposure kalau bukan mah jangan. Itu lah. Tapi waktu zaman kita dulu nonton bokep, Abib memang cocoknya bahas bokep sih. Nyambung Ada AFK kalau bahas bokep tuh. Disuruh stand up aja bokep. enggak maksudnya gini kalau waktu zaman ini yang kita rasain ya waktu zaman dulu tuh. Nonton bokep tuh rame-rame gitu tuh. Nggak pernah sendirian. Jadi imajinasi itu nggak main, nggak masuk. Sempurna imajinasinya ya. Nggak sempurna. Karena rame-rame ya. Karena rame-rame. Kita juga pernah pengalaman waktu SD. SD ini. SD nonton bokep. Enggak. Oh, kita Ceritanya gini, maaf ya pemirsa. Ini Waktu SD, kita ini dikerjain di prank lah kalau bahasa sekarang. ya. Dikerjain jadi enakan ya. Ayo sini kumpul kan ya di rumah saya. Iya, biasanya gitu kan. Senior kita lah. Di 5 bulan lah. Di rumah bulan. Nah, kosong nih. Ya, Iya. kecil ya. Oh iya. Sama yang udah lebih gede dari kita kan. Biasanya bayar tuh 2000. Enggak dia. Tapi lagi cerita. Kira kita mau main apa gitu kan. Dia bilangnya, ayo kita nonton Ultraman. Ultraman. Iya, saya tahu tuh istilahnya. Iya. Zaman kita dulu kan Ultraman kan favorit banget. Betul, Iya. betul. Ultraman Hari kan di hari Minggu kan. betul. Power Rangers. Ayo kita nonton Ultraman. Ada DVD nih di rumah. Oke. Kita rame-rame tuh ke rumahnya. Disetelin lah DVD. Nah, yang nongol Nah itu. Maksud kita gini ya. kata si fulanya nih. Ini Ultraman yang beneran. Jadi termotivasi itu ya. Jadi anak-anak termotivasi pengen jadi Ultraman. Ultraman gini ya. Iya. Nah itu. Sebenarnya itu udah ada informasi-informasi yang negatif tuh Pada saat itu ya. itu. Cuma balik lagi tekad dan
Iya. kepribadian kita ya. Gitu kan. Dan Jadi- balik lagi nih, apa namanya, udah orang tuanya udah Betul. effort apa untuk mendidik anaknya Betul. supaya anaknya tidak Iya. melakukan tindakan Karena ya itu karena pada saat itu kita merasa bahwa kita nonton bokep aja udah hal yang tabu banget nih, harusnya nggak boleh nih gitu kan. Udah ngerasa Tapi bersalah ya. apakah hal itu ada ya yang sekarang mungkin beberapa ada kali ya, ada orang tua, tapi mayoritas takutnya ke negatifnya. Tapi yang kita takutkan lagi tuh daripada prank-prank yang tadi Ultraman, banyak juga kan penyebaran prank-prank yang terjadi di WhatsApp tuh anjing. Undangan si A kawin di video, udah tuh nyetel tuh bener, balikinnya ada cewek tuh lagi ini itu anjing. Itu untuk orang-orang yang bikin begitu tuh anjing. Benci kita. video kebakaran. Ya itu. Kita Udah kebakaran tuh pernah tuh kita tuh boy. kan jam kerja nih, informasi kebakaran karena perfume. Kebetulan kita tinggal sendirian di rumah, kan punya alat perfume yang bisa nyedot cas gitu sendiri itu loh. Iya. Takutnya kan dari situ kita bener tontonin kan, iya kebakarannya beneran gitu setelah 15 detik anjing. Kan bangsa. Udah mah volumenya kenceng. Iya kan. Udah malu-maluin tuh. Kita mending di tempat kerja. Ya akhirnya di rumah Kita di ya. tempat nikahan loh. Oh di tempat nikahan ya. Masih jam kabul tuh. Enak Yang waktu HP kita yang error tuh. Ada kiriman kan masuk. Nggak tahu kayaknya dari grupnya gruan kita. Nah itu Ada grup kebakaran, dipencet. Kebakaran video. Iya video kebakaran. Video. Dipencet. Desak. HP kita nya cuma cer. Susah dikecilinnya. Susah matinya anjing. Susah dikecilinnya. Udah malu itu. Iya. Nah, kan Malu sanksi pisan. sosial juga. Saksi jatuhnya. Wah itu si Apip nonton bokep di acara Iya. pernikahan gitu kan. Iya. Itu. Harusnya begitu ya. Harusnya begitu. Jadi apa ya? Kita nggak habis pikir lagi nih sama yang generasi-generasi yang sekarang tuh kayaknya keburukannya tuh udah terlalu terbuka banget. Iya. Banyak ya berita-berita yang exposing generasi sekarang. Gitu. Makanya untuk generasi yang sekarang harusnya lebih hati-hati lah. Karena ada kata-kata begini, Lebih Boy. bijak bersosmed lah. Karena ada kata-kata begini, Boy, yang kita bisa kuat bahwa di dalam suatu masa ada orangnya, di dalam orang itu ada masanya. Oh iya. Jadi mungkin masanya sekarang itu adalah masanya Gen Z yang harus diekspos. Iya. Ya, dan kita para Gen Y ini mudah sekali akses karena memang teknologi mudah banget gitu. Jadi yang ada di kepala kita adalah Gen Z itu ininya buruk gitu. Iya. Padahal menurut kita nggak sampai situ juga sih. Tapi ya tetap sih. Ketika udah ada informasi yang menyebarkan Gen Z buruk ya, dampaknya Gen Z yang baik jadi ikut buruk juga. Nah itu yang makanya jadi itu orang-orang yang kurang bijak, generasi Gen Z atau apa yang udah bisa mengakses internet informasi dengan bebas, itu harus bijak. harus bijak ya. Dengan catatan harus dijaga dengan orang tua dan Keluarganya. keluarga dan Betul. Gitu. Kemudian harusnya orang tua juga kan bisa lebih bijak lagi atau lebih mengetahui bagaimana teknologi digunakan. Betul. Nah ini balik lagi ke yang itu mana? Mungkin perlu kali, Bang, Apa? seminar gitu. Bisa workshop bisa. Workshop gitu kan. Workshop Nah kasihan juga nih, sorry loh ya, Apa tuh? kita potong ya. Itu yang waktu kemarin film lima remaja Palestina itu yang kan. makan tulang. Ah. Ini adalah Nah, tulang yang- gitu. Yang di tagnya juga sekolahnya juga di tag. Oh, kena juga imbasnya. Juga sekolahnya. Sampai sekolahnya juga kan ngeluarin klarifikasi. Iya. Makanya udah dibaca sekolah. Karena udah nggak pakai seragam ya. Karena udah nggak pakai seragam. Gitu. Berarti lingkungannya juga ya begitu ya. Nah, ini kan dampaknya kemana-mana tuh. Betul. Ya kita harap kita lebih bijak lagi. Kita sendiri yang ngelakuin, dampaknya Kemana-mana. Makanya itu harus dibikin 2 kali lah. Itu dia yang kenapa tadi di back frame Mira bilang takut untuk membahas gitu. Iya. Ya sih Gitu. kita juga. Itu juga takutnya kita salah ngomong nih. Akhirnya bukan kita yang kena. Kemana-mana gitu. Benar, Melebar Kita gitu. juga kena, tapi orang tua kita juga kena. Betul. Kita juga kena. Kadang Orang terdekat kita lah. Betul. Kadang juga ya kalau kita lihat sih banyak ya. Maksudnya berita-berita yang hanya sepotong-sepotong. Sepotong. Bukan dong. Sepotong yang ini maksudnya apa tapi dijadiin segini jadi kan menyebabkan opini. Iya. Sedangkan netizen Asumsi. itu yang kita kenal adalah judgmental sekali. Iya, betul. Yang kita takutin adalah begitu. Ya, mungkin ada lagi mungkin. Apa ya? Ya itulah kita sih kayaknya. Ya tetap lah ya jaga 3 elemen itu. Tuh. betul pengawasan. Orang tua, guru, dan lingkungan. Dan lingkungan. Ya, Afif ada tambahan? Pegel ya. Pegel. Itu sudah Tapi- minum, Cok. Dikasih minumnya tadi jadi haus. Bentar dulu. Udah apa lanjut nih? Apa nih? Jadi ya
berarti bukan lagi tentang harusnya ada tindakan dari beberapa gitu ya yang ikut juga dengan, maksudnya teknologi ini kan lumayan berkembang, harusnya ada yang ini kan banyak kejadian nih gitu ya, berita-berita bahwa ini begini, ini begitu, berarti harus ada tindak preventif sih yang dilakukan oleh siapa? Nah itu Oleh siapa? pertanyaannya. Oleh siapa ini? Kalau menurut kita sih beberapa, kita nggak bisa sebut ya. Harus disebut lah. Dari pemerintah, dari pemerintah juga kan sudah melakukan tindak preventif sebenarnya dengan akses bokep itu tidak bisa diakses dengan mudah sekarang. Enggak. Hah? Iya dong. Banyak cara untuk menuju jalan ke sana tuh banyak cara. Apa contohnya? Ya contohnya pemerintah mungkin udah ngeblokir secara terang-terangan ya, tapi tidak memblokir secara jalan pintasnya. Contohnya? Ada VPN. Nah, kan? Iya, canggih juga. Kita baru tahu. Baru tahu. Sama sendiri aja. Sebenarnya kita tahu. Perlu dicek HP. Apa ini kita mau bahas soal pemerintah juga? Jangan dong. Tapi maksudnya nggak ada maksud. Tapi tolonglah ya, kinerja pemerintah juga sangat dibutuhkan. Betul yang kita generasi selanjutnya gitu. Selanjutnya. Tadi kan kayak seminar juga yang harus dibutuhkan, seminar tentang apa ya, pentingnya teknologi ini bagi orang tua. Betul. Juga dalam hal pengawasan itu kan harusnya dilakukan. Iya, seminar dampak negatif gitu. dan positif. Ini soalnya generasi itu berkaitan dengan bangsa dan negara. Betul. Gimana pun di situ ada pemerintah juga harus ikut. Apalagi Indonesia menuju generasi emas 2045. Betul. Dan 45 ya. Dan menurut kita juga teknologi juga bisa dibilang pisau bermata dua. Katanat. Bukan dong, pisau dong bermata dua. Jadi tergantung bagaimana kita menggunakannya. Itu bisa menusuk kita atau bisa menusuk orang. Terus megangnya gimana? Iya. Di tengah dong berarti. Benar. Nah, maksudnya ada pegangannya kan, pedang bermata dua tuh ini ke sini, ini ke situ gitu kan ya. Gitu. Jadi ini bisa membantu ke hal yang positif. Contohnya kan banyak kan pekerjaan yang baru ada di saat ini. Contohnya YouTuber. Kan banyak tuh ada tuh. Cita-citanya jadi apa? Kalau dulu mungkin jadi pegawai negeri. Sekarang jadi polisi zaman kita kecil nih. Cita-citanya jadi apa, Andi? Abri. Saya Budiono Siregar, cita-cita saya kapal laut. Zaman dulu ya kapal laut. Kalau kita zaman dulu tuh kalau cita-citanya nggak jadi polisi, nggak jadi abri, jadi dokter ya. Tapi kalau sekarang anak-anak ditanya mau jadi apa? Jadi live streamer, mau jadi apa? Jadi gamer. Jadi gamer. Itu bisa nggak ke situ lagi aja? Artinya dari teknologi ini kan bisa menciptakan apa ya, lowongan terus pekerjaan yang baru. Itu mungkin positifnya. Positifnya banyak sebetulnya. Cuma kadang ada orang-orang yang kurang bijak dalam menggunakannya. Lagi berarti harus ada pembelajaran mengenai tentang norma. Betul. Norma itu sangat penting. Akhlak. Itu ditanamkan sejak dini harusnya. Betul. Sanksi juga kan kalau tapi dulu walaupun ditanamkan sejak dini, kalau seandainya setelah dewasa nanti lingkungannya seperti itu akan terbawa juga. Ya minimal dia punya pemikiran lah, 2 kali pikir. Karena memang beberapa ada orang yang Ira contohnya lah ya, Ira main dengan pemabuk lah ya. Ada. Bukan ya, tapi Ira nggak ikutan kan? Bukan pemabuk, peminum. Orang pemabuk tuh membela dirinya adalah peminum. Ya kan? Soalnya kalau minum, tapi Ira nggak mabuk. Karena pada dasarnya pondasi Ira udah kuat dulu. Betul nggak sih? Semoga lah ya. Dan kembali lagi nih peminum, bukan pemabuk, peminum. Ya minum sampai mabuk. Bohong aja kayak gitu kan. Yang penting nggak ngeruda paksa. Tapi nggak ada yang mending sih menurut kita. Jangan sampai pemabuk disalahkan. Gitu tuh. Gitu kan. Paham nggak maksud kita? Paham. Yang salah berarti personalnya. Soalnya banyak juga orang mabuk nggak meruda paksa. Nggak jambret, nggak maling. Ya kan ada juga. Ya kita harap sih banyak lah ya ngelakuin seminar-seminar mengenai bahaya mengenai teknologi atau keuntungan yang harus bisa kita serap dari teknologi. Jangan malas untuk belajar lah. Jangan malas untuk belajar. Lebih bijak lagi lah menggunakan teknologi gitu kan. Jangan sampai kayak kejadian-kejadian yang sekarang kayak anak yang makan
KFC itu tadi, aduh, kita nggak habis pikir. Cukup lah. Kemudian ya ada lagi sih kalau mau kita bilang tuh kemarin tuh ada anak SD ya kalau nggak salah ya. Iya, yang Yang tadi labrak ada gurunya. labrak gurunya. Ibu ngechat ya sama Pak Abdullah, nggak tahu itu bener nggak? Namanya Pak Abdullah itu. Dia kan artinya tuh anak kelas 5 SD mungkin zaman kita juga emang ada cinta monyet begitu. Ada. Mengagumi mungkin kan. Iya, mungkin lebih ke mengagumi. Lebih mengagumi gitu ya. Iya. Tapi sampai ngelabrak begitu kan. Enggak ada. Tapi menurut kita gurunya juga terlalu baper ya nggak sih? Yang baper justru siswanya. Masih. Zaman kita juga ada, misalkan nih si guru A nih deket sama si guru B nih, terus kita coba bercandaan, ih Pak itu deket ya masih ini, Lah emang kenapa? ngelabrak juga nggak? Ya enggak lah. Ini Enggak bagi- gitu aja cuma Malak ya. Kalau yang kejadian kelas 6 SD ngelabrak guru itu kan secara terang-terangan. Secara terang-terang, tapi kan. artinya kan menurut kita ada gitu loh. Ada Mas Irfan, zaman dulu juga, Bapak deket ya sama ibu ini ya? Emang kenapa? Nggak ada masalah. Nah, kenapa yang sekarang anak 5 SD Bahasanya. Coba apa sih? Jadi Dengerin. Dia nge-WA ke gurunya, guru bahwasanya jangan deket-deket sama si Pak Guru ini. Pak Guru ini idolanya si siswa. Ya, Betul nggak? Siswa, betul. Tapi apa bedanya? Bedanya begini, sorry tahan. Bedanya begini. Sulung lihat Bu Guru dan Pak Guru deket nih. Sulung nggak cinta sama keduanya nih. Iya. Cuma Sulung mengolok-olok bahwasanya ayo. Bukan. Cie. Enggak, case yang kita anggap itu tadi adalah zaman dulu juga ada salah satu siswa yang mengagumi guru fisika lah misal gitu kan. Lagi dekat sama si guru BK misalkan. Terus si guru fisika nih guru yang lumayan handsome lah ya, tampan kita bilang. Kemudian Siswanya mungkin mengidolakan. si siswinya nih mengidolakan gitu kan. Akhirnya dia nanya, "Bapak lagi deket ya sama si ibu ini ya?" Emang ada, kita belum tahu. Nah, kita juga ada mungkin. Nggak jelas. Enggak, di ada kejadian yang kita bisa bilang itu ada gitu kejadian Ada. itunya. Tapi menurut kita guru pada saat itu ya udah biasa aja. Enggak juga sih. Hmm. Mungkin penyampaian siswanya nggak terang-terangan begitu. Menurut kita ya. Menurut kita. kalau yang sekarang tuh Terang-terangan. terang-terangan vulgar lah bisa dikatakan. Udah tahu itu Udah kayak orang dewasa. kita lihat juga. Dapat pandangan dari mana? Kelas 6 SD loh. Bisa Men juga mengolah belum. katanya tuh sedemikian rupa. Mens juga belum, Mas. Ya. Pengaruh cewek. Cewek. Siswi kan, siswi kelas enam. Cewek Ngelabrak guru ceweknya. Ceweknya. Ngelabrak guru cewek. keren Gerik, berbakat nih orang nih. ini mah. Goyang juga belum tentu bagus. Gimana gini-gini? Itu maksud kita aneh aja gitu. Sampai minta chattingan sama Pak Guru. Ya di chatnya, di screenshot kita tahu. Kan itu udah nggak sopan. Bukan sopan Bukan. lagi. Udah. Iya. Udah. Chattingan apa aja sama Pak Guru ini katanya. Coba di screenshot. Ini. Idih. Tapi Itu. iya. Makanya update dong. Mampus gitu. Cok. Emang ini kudu update, tapi menurut kita pribadi, nah itu yang kita bilang bahwa sekarang netizen lebih ke tadi kan kita bilang ya bahwa di suatu masa ada orangnya, ya kan? Di suatu orang ada masanya. Nah ini sekarang masanya nih Gen Z nih lagi diolah banget nih penyakitnya gitu loh. Dapat nggak? Boroknya nih dikeluarin banget nih gitu loh. Karena tadi menurut kita gurunya juga terlalu baper kayak begitu di share dan Gen Z kelihatan dong Itu kita jeleknya. bantah, kita nggak setuju sama itu ya. Ya. Ini dampak negatif tuh bisa menjadi ini coy, sebuah Itu bisa. karakter person pribadi. Kita lawan 3 orang juga nggak apa-apa. Enggak, maksudnya enggak gini. Bisa viral tuh yang viral siapa? Yang viral Yang viralin kan gurunya. ya benar berarti gurunya baper. Kenapa nggak diambil aja dulu ya kan? Kenapa nggak dibaik-baik? Dibaik-baikin, dibawa ke kantor. Udah itu anak kecil. Benar berarti gurunya. Ya nggak bisa begitu loh. Enggak rasanya di mana anak 5 SD ngechat begitu. Enggak ada terang rasanya berarti gurunya. Di expose banget kita sebagai Gen Z. Seharusnya gitu. Sorry. Kita nggak ke oknumnya, tapi kita bilang oh itu loh kejadiannya gitu. Iya. Zaman kita sih ada anak kecil nih. Begitu bilang, udahlah anak kecil. Zaman dulu anak kecil ngechat viralin nih anak kecil. Ini yang kita garis bawahi adalah anak itu bisa apa? berperilaku seperti itu tuh akibat apa?
Nah, konsep melabrak itu kan menurut Ira terlalu kasar. Kasar banget. Itu adanya di chat dong. Di chat Iya, kan? Ya kan? Kata-katanya kan ibu deket ya sama bapak ini. Ya kan? Udahlah ibu nggak usah deh deket-deket sama bapak itu. Iya, itu bisa. Bagi Gitu kita tuh orang dewasa itu adalah menurut kita definisi dewasa itu adalah kita sudah mampu bertoleransi. Ya mungkin kalau seandainya hanya sekedar chat seperti itu nggak masalah ya, sampai diekspos ya. Tapi di sini mas sampai minta chatan sama pak gurunya, minta di screenshot, Nah, kemudian Enggak, permasalahannya tuh gini, kenapa si gurunya tuh mengekspos? permasalahannya itu. Betul. Itu yang kita Iya, yang bermasalah. Kenapa nggak dipanggil aja gitu kan, anaknya dipanggil atau enggak orang tuanya dipanggil? Ya, jadi gini ya, Boy ya. Sidir. Ini Santai-santai. duduk coy. Ah. Duduk coy. Iya, kita lagi duduk. Tenang, Sampai kita dukung lagi. Itu ya, sorry. Tapi kenapa? Itu kenapa Ya. diekspos? Iya, kenapa? Ya itulah maksud kita. Orang-orang yang kurang bijak. Dan bisa jadi keduanya tidak bijak. Betul. Nah, Iya. berarti dua-duanya kan. Keduanya. Yang satu, sekarang algoritma internet tuh kalau Ira udah nonton hal yang negatif, Ya. semuanya isinya negatif. Isinya negatif Betul. semua. Bahkan bisa jadi karakter yang negatif. Karena sudah kecanduan yang negatif. Ya kan? HP, internet. Itulah Ya. sebab akibatnya. Ya. dosa. Algoritmanya kayak gitu ya. Nah, gurunya pun sama. Karena ini zaman selalu terbuka, ya kan? Akhirnya dengan kurang bijaknya orang dewasa ini, jadi dia diekspos. Jadi pengaruh. Jadi maksudnya Itulah pengaruh buruk teknologi dari itu Iya. lumayan ini ya. lumayan harusnya- berdampak. Nah, Enggak selalu positif ya berarti. Nggak selalu Negatifnya. positif, bahaya. Banyak cerita negatif. jadi tolong itu toleransi Itu lah ya. mati. Heeh, Ini itu dua mati. ini aja nih. Bro. Tapi kembali lagi kita tidak berniat untuk menyinggung atau menyudutkan salah satu pihak. Iya, betul. Betul. Kita highlight lagi bahwa yang kita obrolin sekarang hanyalah omong kosong, Pepesan kosong. iya kan? Dan cuma obrolan yang Jelas. kompetitif. Enggak ada kompetitif. Ada kompetitif. Iya. Oke lah ya. Belum, aduh mau pipis Ya udah pipis dulu aja. Kita juga mau ada ini lagi, Iya. mau ada podcast lagi setelah ini. Oke. Yuk, cabut lah. cabut ya, Le. Thank you. Thank you. Guys, hati-hati guys, balik ya guys. Thank you.